pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan 104. Jadi ayat intinya buat kita adalah betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ada kata betapa sama dengan pujian kita tadi. Betapa artinya adalah lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Semakin lagi betapa lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu. Kata mengasihi diganti dengan cinta. Ku mencintaimu. Arti kata betapa adalah lebih dalam, lebih lagi. Sering ini juga saya sampaikan di kita di sini. Firman yang mengatakan, kalau engkau disuruh berjalan 10 mil, berjalanlah 20 mil. Jadi lebih, melakukan lebih dari yang diharapkan. Maka berkatnya pun lebih dari yang dipikirkan. Amin. Loh, terkadang umat Tuhan berpikir selalu gampang mengatakan, berkatmu berapa sih? Dia akan jawab, lebih dari yang kupikirkan. Terus paling gampang umat Tuhan mengatakan, aku klaim janji berkat Tuhan, aku imani janji berkat Tuhan. Yaitu apa? Aku akan mendapat lebih dari yang kupikirkan. Ya kok. Kalau mau mendapat lebih dari yang dipikirkan, lakukan kata betapa. Betapa artinya apa? Lebih. Lebih lagi cinta Yesus, lebih lagi sungguh-sungguh melayani Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, supaya dapat berkat lebih dari yang dipikirkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau tidak ada unsur lebih dalam diri kita, jangan pernah berharap dapat berkat lebih dari yang dipikirkan. Ada banyak orang begini, aku itu sudah setia loh ibadah, setia pelayanan, mana janji berkat Tuhan? Ada satu pertanyaan ke saya di Facebook, dia bilang, ketika saya posting satu firman Tuhan yang judul temanya adalah penyertaan Tuhan. Lalu dia katakan ke saya, Bu, aku sudah rajin beribadah, rajin pelayanan, mana penyertaan Tuhan? Kan aku sudah dekat dengan Tuhan. Apakah dengan beribadah, dengan pelayanan sudah dekat dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata, jawabannya hari ini adalah, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bukan satu hari, bukan pagi hari, bukan siang hari, bukan malam hari, tapi setiap hari sepanjang hari. Maka apa yang terjadi? Di ayat 98 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Jadi kalau kita cinta Yesus lewat mencintai Tauratnya, mencintai firman-Nya, kita akan muncul menjadi orang yang lebih bijaksana. Bahkan musuh-musuh kita tidak berani kepada kita. Yang lebih luar biasa dikatakan di ayat 99 sama 100. Dikatakan, aku lebih, ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Halo, orang yang cinta Taurat Tuhan, artinya cinta di situ bukan hanya rajin baca firman, tapi juga pelaku firman. Dia bisa jauh lebih berakal budi daripada pengajarnya. Berarti lebih hebat dari gurunya. Ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua.
Jadi kedewasaan rohani tidak dilihat dari usia, itu maksudnya. Kalau orang cinta Yesus, cinta Taurat Tuhan, itu dengar senang membaca firman dan senang melakukan firman Tuhan, dia bisa jauh lebih mengerti, lebih bijaksana daripada orang yang lebih tua dari dia. Tapi kuncinya adalah di ayat 97 tadi, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Maka tema firman Tuhan buat kita adalah cinta Tauratnya Tuhan. Amin. Siapa yang mau cinta Taurat Tuhan? Siapa yang mau cinta Taurat Tuhan? Angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, aku cinta Tauratmu Tuhan. Amin. Apa itu Taurat? Firman Tuhan. Jadi kalau begitu katakan sama Tuhan, Tuhan aku mencintai firman-Mu. Sama-sama. Tuhan aku mencintai firman-Mu. Sama-sama. Tuhan aku mencintai firman-Mu. Amin. Ya. Tuhan dengar. Maka dikatakan, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Siapa orang-orang yang berkenan di hati Tuhan? Itu orang-orang yang cinta Taurat Tuhan. Cinta Taurat Tuhan. Bukankah di firman Tuhan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi artinya Taurat itu adalah firman. Firman itu adalah Taurat. Taurat dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mencintai Taurat Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, sama artinya kita mencintai Tuhan. Itu mencintai Yesus. Ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan, cinta Tuhan yang pertama adalah, coba kita lihat di Matius 5 ayat 6, saya bacakan buat kita. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran berarti firman Tuhan ya. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi dikatakan firman ini, bikin dalam bahasa sehari-hari, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan adalah selalu haus, selalu lapar akan firman. Dan dikatakan di Matius 5 ayat 6 tadi, orang yang haus firman, orang yang lapar firman, mereka akan dipuaskan. Dipuaskan sama artinya dengan berbahagia. Di firman Tuhan yang lain dikatakan, berbahagialah mereka yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi harus ada rasa haus. Coba, kalau kita haus, hausnya yang mana yang merasakan haus anggota tubuh kita? Haus? Haus? Lapar? Coba dipegang. Haus? Lapar. Katakan, aku haus, aku lapar akan firman. Amin. Jadi kalau malas dengar firman, pegang di sini dan pegang di perut. Ini udah belum ya? Udah terpenuhi belum kebutuhannya? Amin. Nggak salah loh. Maka dikatakan yang penyakit COVID gimana? Masalahnya di mana? Iya. Jadi banyaklah baca renungkan lakukan sehat. Di sini sehat di sini. Ayo katakan sehat. Amin. Amin. Umat Tuhan yang di rumah ya pegang, katakan dalam nama Yesus sehat. Amin. Ya. Jadi poin pertama adalah harus ya, orang-orang yang cinta Tuhan, cinta Taurat Tuhan, selalu, ayo pegang, selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan buat aku selalu haus dan lapar akan firman-Mu. 1, 2, ya. Iya. Kalau selalu haus dan lapar akan firman, lalu dan umat Tuhan yang di rumah gak suka gontok-gontokan, amin. Kalau selalu haus dan lapar akan firman, tidak suka komplain. Kalau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, tidak suka berdebat.
Karena haus, karena lapar. Nggak ada kesempatan untuk berdebat, amin. Karena haus, lapar, tidak pernah merasa diri pinter. Karena apa? Dia tahu firman, selalu menganggap belum tahu, sehingga muncul sikap apa? Rendah hati. Sama seperti ilmu padi, semakin berisi semakin. Lah kalau semakin tahu firman Tuhan, semakin suka berdebat, berarti merasa diri hebat. Jadi orang yang tahu firman, perhatikan, orang yang tahu firman tidak akan suka berdebat. Nggak akan suka mengatakan, aku lebih tahu firman daripada kamu. Udah. Tapi yang dia perjuangkan adalah, aku harus jadi pelaku firman. Buktinya selalu haus dan lapar. Jadi katakan kepada dirimu, aku harus selalu haus dan lapar firman. Artinya aku harus selalu merasa lebih kurang, masih kurang lagi dekat dengan Tuhan, masih kurang lagi. Masih kurang firman lagi, masih kurang pengetahuan firman lagi. Jadi sehingga ingin belajar terus firman Tuhan. Amin. Apa upahnya untuk orang yang selalu haus dan lapar firman? Dipuaskan. Dipuaskan artinya berbahagia. Kalau udah puas berarti berbahagia. Yang kedua adalah ciri orang yang cinta Taurat Tuhan adalah dikatakan di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang cinta Taurat Tuhan selalu ingin lebih dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 13, tekunlah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan tekunlah dalam membaca kitab suci. Kitab suci artinya Alkitab, firman Tuhan. Membangun dan seterusnya, firman Tuhan itu berkata, tekunlah dalam membaca kitab suci. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan selalu ingin terus membaca firman Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan adalah selalu intim, artinya selalu karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan adalah di firman Tuhan Mazmur 40 ayat 9 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi yang ketiga adalah orang yang cinta Taurat Tuhan rela bayar harga demi supaya bisa melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan di firman Tuhan, upahnya adalah terima janji berkat Tuhan. Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan. Yang pertama, haus dan lapar akan firman Tuhan. Upahnya adalah berbahagia atau dipuaskan. Yang kedua, selalu bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan. Punya mesbah doa, punya waktu-waktu saat teduh membaca firman Tuhan. Itu artinya bergaul karib. Upahnya adalah tahu rahasia isi hati Tuhan. Jadi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, punya jam-jam mesbah doa, punya waktu saat teduh membaca firman Tuhan setiap hari, nanti kita akan jadi tahu isi hati Tuhan. Tahu rahasia firman Tuhan, sama arti dengan tahu isi hati Tuhan. Yang ketiga adalah rela bayar harga demi supaya bisa melakukan firman Tuhan. Upahnya adalah terima janji berkat Tuhan. Jadi cintailah Taurat Tuhan. Dikatakan tadi di firman Tuhan tadi, betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya setiap hari. Upah dari orang yang cinta Taurat Tuhan, berbahagia, dipuaskan. Upah dari orang yang cinta Taurat Tuhan,
menjadi tahu isi hati Tuhan. Upah dari orang yang cinta Taurat Tuhan mendapat percepatan terima janji berkat Tuhan. Jadi mengapa kita harus memperlambat-lambat untuk cinta Tuhan alias cinta Taurat Tuhan? Karena di firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang lapar. Di mana lapar? Sini kita dahulu katakan haus. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi poin pertama, berjuanglah untuk menjadi orang yang selalu haus dan lapar kebenaran. Ilustrasi untuk itu, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau lapar ada di mana? Di perut. Haus sini. Jadi kalau haus dan lapar sama dengan pujian yang mengatakan, dikatakan apa? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kita harus sampai pada posisi itu, seperti rusa yang mencari air, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi katakan kepada dirimu, aku harus haus dan lapar. Jadi semua sebenarnya firman Tuhan berhubungan dengan anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Jadi poin pertama, kita harus haus dan lapar. Yang kedua tadi adalah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya, artinya firman-Nya, artinya rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Maka tekunlah dalam membaca firman Tuhan. Kalau membaca kita pakai apa? Mata dan mulut. Mata tertuju kepada Tuhan. Sama artinya dengan apa? Bicara tentang mata dan mulut. Kira-kira apa yang kita gunakan? Untuk apa kita gunakan mata dan mulut kita? Kalau bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, doa. Jadi mata kita tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Nah, jadi kita harus punya prinsip kalau kita mau cinta Taurat Tuhan, apa? Mata dan mulut kita fokus pada Kristus. Amin. Jadi mata ini fokus sama Tuhan, dan mulut ini pun menjadi mulut yang diurapi Tuhan. Yang ketiga adalah aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dada. Taurat Tuhan ada di mana dikatakan? Di dada. Sampai si pemazmur mengatakan Taurat Tuhan ada di dada. Bicara tentang dada, kalau seperti ini kira-kira apa? Ya. Jadi orang yang cinta Taurat Tuhan artinya rela bayar harga. Amin. Dengan sabar. Karena ada kadang orang-orang Tuhan dekatkan dengan kita, orang-orang yang jengkelin banget. Harus sabar demi bisa melakukan firman. Amin. Jadi yang pertama adalah ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan. Haus. Mana haus? Haus dan lapar. Ingat, poin pertama ada di tenggorokan dan perut. Poin kedua ada di mana? Mata dan mulut. Itu apa? Punya hubungan intim dengan Tuhan, bicara tentang doa. Yang ketiga adalah apa? Rela bayar harga untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan cara sabar, panjang sekali sabarnya, amin. Jadi hari ini firman Tuhan bicara tentang apa? Anggota tubuh yang mana? Perut, mata. Di sini juga ada hati kan? Di sini. Biasanya orang bilang begini ya, hati ya, padahal sebenarnya menunjuk apa ini? Jantung loh itu. Tapi jatuh cinta. Gitu kan, pernah nggak lihat orang kalau nyanyi pakai
pakai gerakan nyanyi jatuh cinta, enggak kok? Pasti jatuh cinta ya aku. Nah, itu bicara tentang apa? Di sini harus ada Yesus, amin. Jadi hari ini kita bicara firman Tuhan tentang cinta Taurat Tuhan sampai pada perut, amin. Dari sini sampai ke perut. Minggu depan kita akan bicara dari anggota tubuh yang lain, amin. Jadi orang firman Tuhan katakan di minggu lalu mengenai hati yang berkualitas. Orang yang memiliki hati yang berkualitas akan cinta Taurat Tuhan. Maka tema firman Tuhan hari ini cinta Taurat Tuhan. Kalau minggu lalu tentang hati yang berkualitas, hari ini firman Tuhan adalah cinta Taurat Tuhan. Siapa orang yang bisa cinta Taurat Tuhan? Orang yang memiliki hati yang berkualitas. 3 ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan. Yang pertama adalah haus, lapar. Tunjukkan anggota tubuhmu. Ciri-ciri orang yang cinta Taurat Tuhan adalah haus, lapar akan firman Tuhan. Artinya itu apa? Selalu ingin belajar firman Tuhan terus dan selalu rendah hati, amin. Karena merasa dia belum ada apa-apanya. Yang kedua adalah orang yang cinta Taurat Tuhan apa? Matanya tertuju kepada Kristus, mulutnya mulut yang diurapi, amin. Iya. Jadi poin kedua apa? Ciri orang yang cinta Taurat Tuhan selalu bergaul karib dengan Tuhan lewat mata dan mulut bicara tentang doa. Ketika kita berdoa, kalau mata ditutup lebih fokus apa enggak? Ya. Ketika kita berdoa, yang mengucapkan doa selain hati adalah mulut. Jadi mata dan mulut adalah alat komunikasi kita untuk bergaul intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah, ya, saya bacakan ayatnya supaya kita tahu. Atau enggak lihat buktinya. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, artinya melakukan firman-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini hafal ayatnya ya. Mazmur 40 ayat 9. Intinya di situ bicara tentang Taurat-Mu, firman-Mu ada dalam dadaku. Sama-sama, 1, 2 ya. Firman-Mu ada dalam, sekali lagi, firman-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9 isinya apa? Firman-Mu ada dalam dadaku. Saya kasih prakteknya kembali. Kalau seperti ini apa? Arti sabar di situ berarti rela bayar harga. Sebenarnya sudah jengkel tapi sabar. Sebenarnya sudah berjuang habis-habisan, kok dapat uangnya cuma sedikit. Gimana? Sabar. Amin. Sebenarnya kita sudah baik, tapi kenapa masih dikecewakan orang? Gimana? Sabar. Amin. Ya. Sebenarnya kita sudah pelayanan, sudah setia sama Tuhan, tapi kok janji berkatnya belum terima. Kata Tuhan bilang apa? Sabar. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Demi untuk bisa melakukan firman Tuhan, sabar. Artinya rela bayar. Ya. Jadi rela bayar harga itu ada di mana? Di dada. Katakan, Tuhan, firman-Mu di dadaku, amin. Di dadaku ada kamu, gitu. Siapa itu? Yesus. Cinta Taurat Tuhan, amin. Cinta Taurat Tuhan, amin. Cinta Taurat Tuhan, amin. Harus haus dan lapar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, harus intim dengan Tuhan. Harus sabar, rela bayar. Jadi hari ini firman Tuhan dengan tema cinta Taurat Tuhan, kita berbicara tentang anggota tubuh kita mulai dari
Mata sampai perut. Poin pertama, haus dan lapar. Poin kedua, intim dengan Tuhan. Poin ketiga, rela bayar harga, men. Maka engkau kalau rela bayar harga, tentunya tidak berat untuk kau mengatakan, mau sepertimu Yesus. Mengapa harus seperti Yesus? Karena Yesus rela bayar harga demi menyelamatkan kita. Sampai dia mati di kayu salib demi kita. Masa kita tidak mau mematikan dosa kita demi menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kita mau dosa kita dimatikan supaya kita berhasil menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, mulai hari ini tambah dalam lah, tambah dalam lagi cintai Yesus. Amin. Kalau kita semakin cintai Yesus, maka perkenanan Tuhan ada dalam diri kita. Jadi katakan pada dirimu, aku berjanji akan lebih lagi. Tadi betapa itu artinya lebih. Betapa ku cintai Tauratmu, betapa ku cintai Engkau Yesus. Aku merenungkan firman-Mu, aku merenungkan semua janji-janji-Mu di sepanjang hari. Amin. Jadi yang direnungkan apa? Firman Tuhan. Jangan renungkan perkataan orang yang negatif. Amin. Jangan renungkan gombal-gombalan orang di luar sana. Amin. Sampai direnung-renungkan sampai tidak bisa tidur. Sampai iya ya, dia bilang dia cinta aku, dia bilang dia akan melakukan apapun untuk aku. Benar apa enggak? Nonsense. Tapi kalau Yesus dia katakan cinta kita benar, ada buktinya? Ada bukti apa enggak? Sampai dia rela mati di kayu salib. Bukti apa lagi yang Yesus tunjukkan bahwa dia cinta kita? Dia jadikan kita berharga. Dia di firman Tuhan dikatakan, aku menulis engkau di telapak tanganku. Kalau seseorang mencintai kita, dia buat kita apa? Berharga. Berharga, men? Orang tua cinta kamu, dia buat engkau berharga. Orang tua yang gak cinta anaknya, di situ lahir jebret dimasukin tong sampah atau diantar ke panti asuhan. Tapi yang cinta anak gimana? Dirawat, dikasih makan, dikasih susu, disekolahkan, dijaga, jangan sampai nyamuk pun gak boleh digigit. Kira-kira gimana? Mau? Kalau Grace digigit nyamuk? Nah, karena apa? Cinta sama. Tapi lebih dari itu cintanya Yesus buat kita, men. Yesus mau mati di kayu salib demi kita. Masakan kita tidak mau cinta Yesus? Jadi lakukan sesuatu untuk Yesus. Mulai sekarang katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Engkau ada di seluruh hidupku, bukan hanya di dadaku saja, men. Coba katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau dengan seluruh hidupku. 1, 2 ya. Tuhan, aku mencintai Engkau dengan seluruh hidupku. 1 kali lagi. Katakan kepada Tuhan, kalau memang kau cinta Yesus. 1, 2 ya. Tuhan, aku mencintai Engkau dengan seluruh hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua. Tuhan, aku tidak akan mencintai siapapun melebihi Engkau. Amin. 1, 2 ya. Tuhan, aku tidak akan mencintai siapapun melebihi Engkau. Amin. Amin. Iya. Jangan lebih mencintai sebelahmu daripada Tuhan. Amin. Bahaya. Amin. Kenapa? Pasangan pun bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi cintai Tuhan melebihi segalanya. Jadi kalau tidak baca firman, kalau tidak berdoa, kalau tidak ibadah, kalau tidak pelayanan, harusnya merasa sedih. Ya, karena apa? Cinta Tuhan. Tapi kalau enggak ketemu pacar, enggak ngobrol dengan pacar, enggak telepon, enggak WA, harusnya tidak usah sedih. Karena apa? Dia tidak memberi kita pengharapan apapun. Tapi Yesus memberikan kita pengharapan yang insya Allah mudah-mudahan yang pasti. Amin.
Janji sorga sudah disediakan buat kita dan itu pasti. Dan janji berkat selama kita di bumi itu pun pasti akan kita terima. Tuhan mengatakan bahwa kita akan diberkati karena kita lebih berharga dari apapun. Jadi kalau Yesus menjadikan kita ciptaan yang paling mulia, yang paling Dia cintai, mengapa kita tidak mencintai Dia? Mulai sekarang katakan pada Yesus, Tuhan, aku mencintai Engkau dengan seluruh hidupku. Dan Tuhan, aku tidak akan pernah mencintai orang lain kalau belum aku mencintai Engkau. Dan cintaku pun kepada orang lain tidak akan pernah melebihi cintaku kepada Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita.